Selamat malam, jumpa kembali dalam siaran Infobiak hari ini, edisi Selasa 15 September 2020. Bersama saya Debulus Haipon, sejumlah informasi berhasil dihimpun tim redaksi Infobiak hingga malam ini. Pemirsa, berikut kita ikuti siaran berita selengkapnya. Sambutan Bupati Biak Numfor, Heri Arionap, SSC MPD, dalam acara perkenalan dan penerimaan anggota baru MAPER ke-6 Konferensi tahun 2020. Kegiatan organisasi mahasiswa Kristen atau GMKI yang digelar di Gedung Wanita Kantor Bupati itu bertujuan untuk merekrut anggota baru MAPER ke-6 Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga Bupati Kabupaten Biak Numfor Heri Arionap, SSC MPD, mengatakan bahwa dalam beberapa waktu yang lalu GMKI telah mengalami stagnasi atau terkesan mandek dan tidak berjalan maksimal. Sehingga dalam kesempatan ini juga Bupati Heri Arionap SSC MPD mengajak semua, terutama para senior, untuk memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk membantu generasi dalam menjalankan wadah organisasi GMKI sebagai tempat untuk mempersiapkan para pemimpin gereja, bangsa dan negara secara khusus di Kabupaten Biak Numfor. Saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor mengajak kita semua, terutama para senior, supaya bersama-sama memberikan waktu, memberikan pikiran, tenaga kita untuk membantu generasi kita, adik-adik kita, untuk kembali menjalankan wadah organisasi GMKI sebagai tempat, sebagai laboratorium, tempat untuk mempersiapkan para pemimpin gereja, bangsa, dan negara secara khusus di Kabupaten Biak Numfor. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kembali memberikan perhatian kita, dukungan kita. Saya selaku Bupati berkomitmen untuk organisasi-organisasi kepemudaan, kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Biak Numfor harus kita hidupkan kembali dan kita gerakan sebagai roda percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Bupati Kabupaten Biak Numfor Heri Arionap SSC MPD berkomitmen untuk menjalankan organisasi, baik organisasi kepemudaan, kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Biak Numfor, harus dihidupkan kembali sebagai roda percepatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Generasi muda adalah generasi penerus pembangunan bangsa dan negara. Di dalam organisasi, generasi muda adalah tiang penopang bagi suatu daerah, bangsa, dan negara. Ia pun berpesan kepada ketua karateker yang dipercayakan bahwa proses ini bila tidak dipersiapkan maka akan mengalami degradasi atau penurunan dalam mempersiapkan generasi yang akan menjadi pemimpin di hari esok. Momentum hari ini harus menjadi semangat baru bagi mahasiswa yang berkenan mengikuti MAPER keempat masa perkenalan dan penerimaan. Saya percaya bahwa generasi muda kita, mereka ini adalah penerus pembangunan bangsa dan negara. Kalau kita berbicara di dalam organisasi, maka generasi muda ini menjadi tiang penopang bagi pembangunan suatu daerah, pembangunan suatu bangsa dan negara. Maka di momentum hari ini, kepada ketua karateker yang dipercayakan, saya percaya bahwa proses ini kalau kita tidak persiapkan, maka kita akan mengalami degradasi dalam mempersiapkan generasi kita yang akan menjadi pemimpin di hari esok. Bupati Heri Arionap berharap kegiatan GMKI ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tetapi harus memahami tentang anggaran dasar rumah tangga suatu organisasi, sehingga organisasi GMKI ini benar-benar dapat dipahami. Segala bentuk kesiapan tetap dikoordinasikan, dikomunikasikan oleh panitia sehingga hal-hal teknis bisa dipersiapkan bersama. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya sebatas seremonial, tidak hanya sebatas karena saya mahasiswa Kristen, tetapi akan memahami bagaimana visi dan misi anggaran dasar anggaran rumah tangga dari organisasi yang namanya GMKI ini.
sehingga GMK ini benar-benar dipahami. Untuk itu kepada panitia, saya harap segala persiapan tetap dikoordinasikan, dikomunikasikan, supaya hal-hal teknis bisa kita persiapkan bersama. Bupati Biak Numfor, Heri Arionap, SSI MPD, mengapresiasikan BPJS Tenaga Kerja memberi santunan Rp 125 juta bagi petugas kebersihan. Bupati Biak Numfor mengapresiasi BPJS Tenaga Kerja dengan memberi santunan Rp 126 juta bagi petugas kebersihan. Santunan kematian BPJS Ketenaga Kerjaan Biak atau biasa disebut BP Jam Sostek secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris 3 tenaga kebersihan honorer non-ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor yang meninggal dunia karena sakit. Penyerahan santunan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Biak Numfor, Heri Arionap, SSI MPD. Disaksikan Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Biak, Darmawati Arifin, dan sejumlah pejabat lainnya di halaman kantor Bupati Senin 14 September tahun 2020. Setiap ahli waris mendapat santunan sebesar Rp 42 juta, sehingga total santunan diserahkan sebesar Rp 126 juta. Apel gabungan aparat sipil negara yang dilaksanakan pada halaman kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor. Apel gabungan aparat sipil negara pemerintah Kabupaten Biak Numfor Senin 14 September 2020 yang terlaksana di halaman kantor Bupati. Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Kabupaten Biak Numfor Heri Arionap, SSI MPD. Dalam kegiatan upacara tersebut, Bupati Heri Arionap, SSI MPD kembali mengingatkan aparat sipil negara bahwa schedule yang ada untuk melakukan sidang APBD perubahan mengalami pergeseran waktu, sehingga ini akan berdampak kepada opini dan pelelangan. Untuk itu, kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam tim anggaran pemerintah daerah secara khusus Bapeda dan BPKD diharapkan agar dalam minggu ini sudah mengumpulkan materi, sehingga sidang APBD perubahan bisa dilakukan. Bagi tim anggaran pemerintah daerah, ini sudah tanggal 14 September. Schedule kita untuk melakukan sidang APBD perubahan mengalami pergeseran waktu. Ini akan berdampak kepada sakit dan lakib kita, untuk opini dan penilaian kita. Untuk itu, kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam tim anggaran pemerintah daerah, secara khusus Bapeda dan BPKD, saya kasih deadline sampai dengan hari Sabtu, saya sudah terima materi. Berdasarkan laporan yang diterima, kurang lebih ada 4 organisasi perangkat daerah OPD yang belum menyelesaikan renstra, renja, sehingga diharapkan dalam minggu ini dapat diselesaikan. Bagi OPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan tahun 2020 triwulan pertama, agar segera dilengkapi karena akan diaudit oleh BPK RI tahap pertama. Sehingga tahun 2020 ini pemerintah Kabupaten Biak Numfor bisa mendapat opini WTP. Sampai dengan tadi malam saya mendapat laporan masih kurang lebih hampir 4 OPD belum menyelesaikan renstranya, masih ada yang belum menyelesaikan renjanya. Ini semua belum selesai. Maka saya harap minggu ini juga harus diselesaikan. Kemudian yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 untuk triwulan pertama segera dilengkapi, karena BPK akan segera datang untuk mengaudit tahap pertama. Supaya tahun 2020 kita tidak dapat WDP lagi, kita juga menuju WTP. Bupati pun berpesan kepada aparat sipil negara bahwa pada bulan Oktober nanti akan ada kenaikan pangkat, sehingga pengusulan pangkat itu harus diperhatikan. Hal-hal teknis jangan menjadi penghambat. Bulan Oktober ini
pegawai-pegawai kita, ASN kita harus naik pangkat. Maka segera diperhatikan pemberkasan mereka. Hal-hal teknis jangan menjadi penghambat untuk ASN memperoleh kenaikan pangkat dalam tugas tanggung jawab mereka. Dengan demikian semua akan berjalan lebih baik, lebih maksimal. Pada kesempatan itu juga Bupati mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, sehingga dapat memberikan santunan kepada keluarga karyawati Dinas Kebersihan yang mengalami kedukaan. Buat Dinas Lingkungan Hidup, terima kasih atas beberapa kebijakan program yang dilakukan dalam kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sehingga pada hari ini dapat memberikan santunan kepada keluarga dari karyawan-karyawati kebersihan yang mengalami kedukaan sehingga memperoleh santunan dari BPJS. Terima kasih Pak Kadis dan seluruh jajaran. Terima kasih buat BPJS Kesehatan yang terus bermitra bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Mari kita beri aplaus bagi BPJS Kesehatan. Minyak kayu putih Farkin, produksi unggulan Kabupaten Biak Numfor. Pada proses pembuatan minyak kayu putih Farkin yang diproduksi di Biak pada hari Jumat tanggal 11 September 2020. Saat ditemui kru Biak TV di rumah produksi minyak kayu putih Farkin, penyuluh kehutanan yang selaku pendamping KTH Korfarwis Anita S. Fatubun S.Hud mengatakan, pihaknya melakukan pengembangan kayu putih ini bersama kelompok tani Korfarwis Distrik Biak Timur, telah melakukan pengembangan mulai dari pembenihan sampai pembibitan, kemudian juga melakukan penanaman. Pada 2016 hingga saat ini tetap eksis, dan pihaknya mengajak masyarakat untuk menyuling kayu putih dengan tujuan bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak lagi menebang hutan. Ini adalah pengembangan kayu putih yang dilakukan bersama-sama dengan kelompok tani Korfarwis Distrik Biak Timur. Di Distrik Biak Timur mereka sudah melakukan pengembangan ini mulai dari pembenihan sampai juga pembibitan, kemudian juga mereka sudah melakukan penanaman di tahun 2016 sampai hari ini mereka tetap eksis untuk berusaha mengubah sesuatu yang dulunya mereka kebanyakan adalah penebang pohon. Nah, kami mengajak mereka untuk bisa menyuling kayu putih dan menjadikan satu hasil hutan bukan kayu yang menjadi peningkatan untuk ekonomi mereka, sehingga mereka tidak lagi akan menebang hutan yang pastinya yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Di saat ini kita juga sudah memiliki produk unggulan di Biak, ya ini di Biak, ini adalah minyak kayu putih Farkin. Anita S. Fatubun S.Hud juga menambahkan, saat ini pihaknya memiliki produksi unggulan yakni minyak kayu putih Farkin dalam kemasan 30 mili dan 140 mili yang sudah diproduksi bersama-sama dengan Koperasi Farkin Sub yang berada di KPHL Biak Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Bersama-sama dengan ini pihaknya berusaha mengajak masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga menjaga konservasi hutan sehingga hutan tetap terjaga dari perambahan hutan dan kerusakan hutan lain. Kemasan 30 mili dan juga ada kemasan 140 mili yang sudah ada diproduksi bersama-sama dengan koperasi kita, Koperasi Farkin Sub yang ada di UPTD KPHL Biak, Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Bersama-sama ini kita berusaha mengajak masyarakat untuk mengembangkan hasil hutan bukan kayu untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat dan juga menjaga konservasi hutan kita, sehingga hutan kita tetap terjaga dari perambahan hutan dan juga kerusakan hutan lainnya. Jurnalis Biak TV melaporkan. Desa Urfu sebagai desa binaan TNI Angkatan Laut Kabupaten Biak Numfor.
dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Laut yang ke-75 tahun pada tanggal 10 September, Markas Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut BIAK melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pengukuhan Desa Urfu sebagai Desa Binaan TNI Angkatan Laut BIAK dan juga pengukuhan Babin Potmar TNI Angkatan Laut di Desa Binaan Urfu pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 di Desa Urfu. Kolonel Laut P. Domingus S. Misalayuk, Sarjana Ekonomi, dalam sambutannya mengatakan, pada pengukuhan Desa Binaan Angkatan Laut pada prinsipnya adalah suatu saraha menjadi pangkal tolak dalam menggali sumber daya alam yang ada di Desa Binaan Urfu yang akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Binaan. Secara resmi akan membuka Desa Binaan sekaligus menggalang persahabatan di antara masyarakat dan TNI, sehingga kedepannya kita boleh bersinergi untuk kemajuan masyarakat di Kabupaten Numpor dan Desa Urfu pada khususnya. Kolonel Laut P. Domingus S. Misalayuk, Sarjana Ekonomi, melanjutkan, dalam hal pengawasan dan pembinaan serta memelihara hubungan yang akan berkelanjutan di antara TNI AL dan Desa Binaan, pada kesempatan ini pula akan dikukuhkan Babin Potmar yang nantinya akan bertugas sebagai kepanjangan dengan pimpinan TNI Angkatan Laut di Desa Binaan, sehingga terwujudnya suatu komunikasi dan interaksi yang menjadi baik dalam mencapai tujuan suatu Desa Binaan yang maju. Pengukuhan Desa Binaan TNI Angkatan Laut pada prinsipnya adalah suatu sarana yang akan menjadi pangkal tolak dari terciptanya hubungan erat antara TNI Angkatan Laut dan Desa Binaan dalam menggali sumber daya alam yang ada di desa ini yang akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Binaan Urfu. Selanjutnya dalam hal pengawasan dan pembinaan, Jurnalis BIAK TV melaporkan. Pemirsa, berita Desa Urfu sebagai Desa Binaan menutup jumpa kita malam ini. Saya Debolus Hepon, mewakili kru BIAK TV yang bertugas, mengucapkan selamat malam. Syawima Kasumasa.